Halo sahabat Safety Bewok, ketemu lagi kita. Kita akan membahas kenapa perlunya membedakan penggunaan palu besi dan palu tembaga. Ini sangat penting, karena palu yang kita gunakan dalam bekerja bukan palu tor kawan. Jika salah pilih palu, maka dapat terjadi insiden dan kerusakan alat. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fakta yang sangat krusial khususnya buat Anda yang sehari-hari berada di area bengkel, workshop, atau situs pertambangan. Kita akan bahas secara terperinci kenapa sekedar mengambil palu yang salah dari kotak perkakas itu bisa jadi penentu antara perbaikan yang sukses atau justru memicu bencana fatal. Kedengarannya sepele kan? Cuma sebuah palu, alat yang mungkin sering banget kita remehkan dan dipakai asal-asalan. Tapi percayalah, justru detil kecil dari interaksi antar logam ini yang sering berujung pada konsekuensi mematikan. Nah, coba pikirin deh pertanyaan provokatif ini, terutama buat Anda para mekanik, petugas safety, atau jajaran manajemen. Pernah nggak sih kebayang kalau sebuah alat sederhana yang harganya murah dan dipakai tiap hari bisa dalam sekejap menghancurkan alat berat tambang senilai miliaran rupiah atau bahkan jadi pemicu kebakaran masif? Dan asal Anda tahu ya, kalau insiden ini terjadi, penyebabnya seringkali bukan karena sabotase. Bukan. Ini murni karena ketidaktahuan teknis di lapangan tentang mencocokkan alat dengan fungsi aslinya. Untuk membahas itu secara detail, agenda kita hari ini mencakup 5 poin utama. Pertama, kita bahas fungsi utama palu besi. Kedua, keunggulan selamatan dari palu tembaga. Ketiga, resiko fatal kalau kita salah pilih alat. Keempat, bagaimana regulasi K3 di Indonesia mengatur hal ini. Dan kelima, kaitannya dengan budaya safety first. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, fungsi utama palu besi. Palu besi ini bisa dibilang sebagai juara kelas beratnya bengkel. Dia memang dirancang spesifik untuk pekerjaan umum yang butuh daya bentur luar biasa tinggi. Alat ini sangat ideal buat membongkar komponen berat, pekerjaan konstruksi kasar, sampai membentuk atau menghancurkan material baja keras. Kenapa? Karena desain palu besi itu fokus untuk mentransfer energi benturan secara maksimal. Jadi kalau Anda butuh menghancurkan beton atau membongkar rangka baja tua, berat jenis dan kepadatan palu besi ini jelas nggak ada tandingannya. Ini murni soal daya hancur brutal. Tapi, nah ini tapinya, ada batasan yang sangat amat berbahaya. Kalau Anda pakai palu besi ini untuk pekerjaan presisi atau di area komponen sensitif, itu tindakan yang luar biasa fatal. Kenapa? Karena saat baja keras dari palu beradu dengan logam keras lainnya, gesekan ekstrim yang terjadi bakal menghasilkan percikan api. Kalau di udara terbuka mungkin kelihatan biasa aja ya. Tapi bayangin kalau percikan itu muncul di ruang tertutup area tambang yang penuh uap bahan bakar, pelumas, atau gas metana. Satu percikan super kecil aja udah lebih dari cukup untuk meratakan seluruh fasilitas operasional. Hal ini ngebawa kita ke sebuah perbandingan yang sangat kontras. Ini tuh ibaratnya Anda disuruh pilih antara pakai kapak penebang pohon atau pisau bedah. Dua-duanya tajam, dua-duanya bisa memotong, tapi fungsinya beda jauh banget. Kekerasan dan agresivitas palu besi itu berhadapan langsung dengan kebutuhan akan benturan yang terkendali, aman, dan gak merusak. Dan disinilah palu tembaga masuk. Lanjut ke bagian kedua, keunggulan keselamatan palu tembaga. Jadi gini, secara mendetail, tembaga itu punya sifat molekuler yang masuk kategori non-sparking, alias nggak memicu percikan api. Saat tembaga membentur logam yang lebih keras, materialnya yang lebih lunak ini bakal menyerap energi benturan dengan cara sedikit mengubah bentuk dirinya sendiri, bukannya malah menciptakan gesekan panas penyebab percikan. Dengan hilangnya percikan api ini, otomatis resiko kebakaran atau ledakan di area yang penuh gas mudah terbakar bisa turun drastis. Ini benar-benar inovasi simpel tapi bisa nyelamatin banyak nyawa. Karena sifatnya yang ramah pada logam lain, palu tembaga ini wajib banget dipakai buat pekerjaan presisi. Contohnya kayak pemasangan bearing, perbaikan shaft, atau perawatan sistem hidrolik di alat berat tambang. Coba deh bayangin, Anda lagi pasang bearing mesin baru yang harganya selangit. Kalau dipukul pakai palu besi, housingnya bisa rusak. Atau peluru di dalamnya langsung penyok sebelum mesinnya sempat nyala. Rugi bandar kan? Nah, kalau pakai palu tembaga, dorongan gaya itu tersalurkan dengan aman tanpa merusak permukaan komponen yang harganya mahal itu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Apa risiko fatalnya kalau aturan pemilihan alat ini dilanggar? Ilustrasi ini benar-benar ngejelasin mimpi buruk yang kita sebut sebagai efek domino. Mari kita raba eskalasinya pelan-pelan. Semuanya bermula dari satu keputusan nekat, mukul komponen baja pakai palu besi di area terlarang. Benturan itu lalu bikin satu percikan api kecil. Dalam sekejap mata, percikan itu menyambar uap bahan bakar atau gas yang nggak kelihatan di sekitar pekerja. Hasilnya, ledakan dahsyat.
dan berujung pada downtime operasional yang masif. Seluruh operasi berhenti total, hanya karena satu pukulan palu yang salah. Dan asal tahu aja, bahayanya nggak cuma soal ledakan. Ada risiko mekanis yang juga mengintai. Baja keras yang dipukul dengan baja keras lainnya itu bisa chipping atau terbelah. Serpihan logam super tajam yang pecah ini bisa melesat terbang layaknya peluru. Ini bisa dengan gampang menembus kacamata safety dan bikin cedera mata yang parah. Ujung-ujungnya, mulai dari kerusakan permanen komponen, alat berat yang gagal fungsi, kecelakaan fatal, semuanya bakal bermuara pada satu hal, kerugian finansial luar biasa besar buat perusahaan. Lanjut ke bagian keempat, mari kita lihat gimana regulasi K3 di Indonesia mengatur detail-detail ini secara hukum. Nah, ini yang harus banget kita perhatikan. Memakai alat yang presisi dan sesuai standar itu bukan cuma himbauan sukarela, tapi mandat hukum yang mengikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan sangat jelas mewajibkan penyediaan alat dan metode kerja yang aman. Di sektor tambang, aturan ini diperkuat lagi lewat UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Intinya, penerapan kaidah teknik yang aman itu hukumnya wajib, nggak bisa ditawar, nggak bisa diabaikan, apalagi diakali. Bahkan, Kementerian ESDM mempertegas ini lewat Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827. Aturan-aturan ini secara spesifik mewajibkan pengendalian risiko kerja dan penggunaan alat yang harus sesuai persis dengan fungsi utamanya. Jadi, bayangin kalau ada inspektur keselamatan keliling, terus nemuin palu besi tergeletak di area instalasi gas atau dipakai buat masang bearing. Itu bukan lagi sekedar teguran ringan, tapi udah masuk kategori pelanggaran operasional yang sah di mata hukum loh. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Memilih alat yang tepat adalah bagian krusial dari penerapan keselamatan kerja sesuai regulasi. Pemilihan alat itu nggak boleh sekedar asal ambil apa yang paling dekat dari jangkauan tangan. Semuanya harus disesuaikan sama jenis pekerjaan dan bahaya di area tersebut. Sederhananya, isi dari kotak perkakas Anda itu terikat langsung dengan kepatuhan hukum dan fondasi keselamatan operasional perusahaan. Terakhir, bagian kelima, gimana semua regulasi dan fungsi teknis tadi membentuk budaya safety first. Budaya keselamatan itu bukan cuma slogan usang di spanduk depan pintu pabrik ya. Budaya ini hidup dalam keputusan sadar kita setiap hari di lapangan. Tentang kapan kita harus pakai baja dan kapan wajib pakai tembaga. Pilihan sesederhana ini secara aktif langsung mencegah kecelakaan kerja, melindungi nyawa rekan di sebelah Anda, menghindari kerusakan komponen yang nilainya miliaran, dan benar-benar jadi bukti nyata dari prinsip utamakan keselamatan. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Lain kali, saat Anda atau rekan Anda buka kotak perkakas dan mau ambil palu, coba berhenti sedetik aja. Tanyakan pada diri sendiri, apakah alat yang ada di tangan Anda saat ini benar-benar bakal mencegah sebuah bencana atau justru diam-diam sedang memulainya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan detail kita kali ini. Tetap aman, kerja cerdas, dan sampai jumpa.